akhir-akhir ini secara amdan itu memperbanyak. Bisa ulang lagi ya, akhir-akhir ini kalau secara amdan, secara sengaja sering memperbanyak naskah sing ngangsalaken Jumatan teng satu kampung binaan ya, sing jumlahnya itu dunal arba'in, yang jumlah penduduknya itu tidak sampai pinten 40. Niki penting saya utarakan dan sebetulnya juga nanti nggak jauh-jauh dari apa yang pernah diyakini ya, diyakini oleh kitab Fathul Mu'in. Beliau mengutip pendapat Imam Bulkini bahwa kalau ada satu kampung yang jumlah penduduknya tidak sampai berapa 40, kampung itu ya boleh Jumatan meskipun nggak sampai berapa 40. Saya sering diberi pertanyaan begini, saya punya teman, dia di pedalaman Kalimantan, dulu sekolah itu pernah tahu munggah, nggak tahu munggah ya pemenang ranking munggah ya pernah naik. Tapi bagus barokahnya begitu, dia itu ikut kerja di pedalaman Kalimantan. Kalau dulu disebut illegal logging, jadi dia ya pokoknya manfaatkan kayu hutan. Mungkin oleh negara disebut maling, tapi kalau oleh santri ya manfaat rahmati pangeran. Dulu. Singkat cerita itu, dia karena santri, dia ada Jumatan itu tidak enak. Mau Jumatan nggak sampai 40, juga tidak mustautin. Singkat cerita dia tanya saya, zaman itu masih pakai surat. Dia sebetulnya masih setengah-setengah ingat kalau di Mu'in, di Bakrib itu harusnya sholat duhur. Kalau nggak sampai 40 kan sholat duhuran, mereka sholat duhur. Tapi masyarakat yang di situ, yang gelem sholat, yang mau sholat itu menolak. Alasannya, Pak Kiai, Jumat kok duhur. Kalau Jumat ya Jumatan, Jumat kok duhur. Mereka tidak mau. Terus saya bilang, ya sudah Jumatan saja kata saya gitu. Jumatan saja kata saya gitu. Ya terus Jumatan sampai sekarang. Nah tentu saya sebagai orang mutaakhirin, orang akhir, mencari pembenaran itu di kitab Fathul Mu'in, terus kalau sekarang di kitab Tadhkirun Nas, yang sekarang populer itu kitab Tadhkirun Nas, di sarang dipakai, di internasional dipakai. Fatwanya Habib Al-Habsyi itu memang ya menyuruh duhur, bukan menyuruh Jumatan, bukan duhur. Nah ini nanti saya bacakan ya, ini kalau di Mu'in halaman 40. Nah ini tasfirul masail atau tasfirul masalah saya utarakan dengan takbir yang mudah kita dapat, yaitu di Fathul Mu'in. Kemudian nanti saya takwiyah dengan beberapa takbir di I'anah dan di kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh orang-orang yang minna, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan di ACC oleh ulama-ulama kita yang masih hidup. Ini kalau wajah, kalau yang di Mu'in itu ikut qauluhu bi arba'ina, halaman 40 yang qauluhu bi arba'ina. Kalau wajah jadi mulai sekarang nanti mengkaji babul Jum'ah karena ada banyak masalah. Syarat sahnya Jum'ah adalah wuku'uha bi arba'ina, tumibane Jum'ah bi arba'ina kelan wong 40 mimman tan akidu bihim al Jum'ah. Mimman sanging wong tan akidu kang dadi sah bihim kelawan man sing jumlah arba'in wa al Jum'atu Jum'ah walau mardo senajan to orang-orang sakit. Maksudnya goyah walau mardo gini dalam logika fikih. Jum'atan itu disahkan oleh orang yang wajib apa disahkan oleh orang yang enggak wajib? Ndak yang rada eling-eling tau ngaji, santri pedotan lah pokoknya rada eling. Yang bisa mengesahkan Jumatan tuh yang wajib Jumatan apa yang sunnah Jumatan? Nah, itu kriminalis sampean ngaji rahatam itu kasus. Karena sekarang orang sakit itu wajib Jumatan ndak? Ndak. Makanya di sini disebut walau mardo jadi goyah walau mardo. Meskipun orang 40 itu semuanya sakit, yang harusnya berstatus tidak wajib Jumatan. Sekarang mungkin yang alim tenan. Ya, orang sakit itu wajib Jumatan enggak? Tapi kalau Jumatan 40 sakit semua itu Jumatannya sah enggak?
Salah berarti Jumatan bisa sah oleh orang yang sebetulnya tidak wajib. Mulanya tiga ikhuyah walau mardo, meskipun yang 40 itu semuanya sakit. Karena mardo itu jamaknya marid. Di bab Jumat itu ada beberapa hukum yang unik ya. Saya ulang lagi ya. Jumatan itu bisa sah, itu normalnya kan orang yang bisa mengesahkan apa? Jumat. Tapi di sini dikatakan walau mardo, meskipun mereka orang sakit. Padahal dalam status hukumnya orang sakit itu tidak wajib apa? Jumatan. Jadi kalau orang 40 pas, kok salah satu itu batal, balik batalnya karena ngentut, atau di antara mereka ada umi yang nggak mau belajar Quran, kemudian bacanya itu salah, dan dia ketika salah punya kesempatan belajar tapi tidak mau apa? Belajar, namanya qasara apa? Fit ta'allum, dia pepeko ya. Pepeko itu disalahkan syariat. Maka itu juga nggak sah. Tapi kata Ibnu Hajar dalam Syarah Minhaj, cek umi ta'allum cek ora, cek taksir cek ora, sepodo rasai. Intaha. Walau naqasu fiha batolat au fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu ila hala naqsihim li adami samaihim lah. Nah, sekarang masalah khutbah saya terangkan ya. Sekarang misalnya khotib itu khutbah, itu syaratnya mendengarkan orang 40 apa orang 40 itu dengar? Enggak, syarat wajibnya itu memperdengarkan apa orang 40 benar-benar dengar. Ya, tenang ini latihan cerdas ya. Yang wajib itu memperdengarkan apa orang 40 harus dengar? Yakin? Isma, bicara so. Ini kiai tapi untuk dereng untuk sertifikat. Enggak meyakinkan. Kalau isma dulu itu yang termasuk jadi masalah besar zaman abahnya Said Muhammad Said Alawi itu masyhur. Apakah boleh khutbah pakai mic seperti ini? Karena yang didengarkan mustami'in itu suara mic bukan suara kiai. Justru dengan pakai mic itu kan lon-lon. Kalau pakai mic banter kan kayak wong perang. Sekarang yang didengar orang-orang itu suara mic apa suara Pak Kiai? Pak Kiai? Ndak. Ketika orang khutbah dengan mic itu, suaranya rindik apa enggak? Pelan enggak? Pelan. Lalu yang jauh kok dengar itu karena apa? Mic. Itu yang didengar suara kiai apa suaranya mic? Aku loh. Kok dakek kan? Nah ini diskusi, ini kan masalah ilmu itu butuh konsensus. Dulu Rasulullah kalau ngajar ya seperti ini, tanya Aro'aita, di Quran juga banyak kul aro'aitum. Memang mustami' itu diberi hak memberi pendapat. Makanya di Quran itu banyak kul aro'aita, aro'aitum, aro'aitani. Kalau kanjeng Nabi zaman Sugeng itu sering. Sekarang enggak, dianya rapati alim, perhatinya ali. Takok ngono ya. Wedi nak ditentang apa? Muridé, kok ilmu entek. Dulu itu biasa Nabi. Iya Nabi kalau diskusi itu seperti itu. Ya kadang dibantah karena misalnya masyhur al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat ya usul. Cara sakniki mensomasi. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul. Oke lah kalau yang membunuh di neraka, masa yang dibunuh juga di neraka? Mereka yang mensomasi, padahal Rasulullah yang ngendikan. Tapi Nabi kan nggak mungkin kehabisan ilmu, ya tenang saja. Sampai disomasi ya taqabbalallahu minna minkum. Terus Nabi ngendikan innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya ketika sesama muslim duel tarung, semuanya mentalnya qatil. Dua orang muslim duel tarung sama-sama bawa pedang, itu semuanya mentalnya qatil. Yang maktul nasibnya sial saja, dia terbunuh. Tapi sebenarnya yang maktul ini kan karena nasib, mentalnya qatil enggak? Ya setiap dua orang muslim duel itu mentalnya kan pembunuh semua, ya enggak? Ya mentalnya kan pembunuh semua. Cuma yang satu sial makanya Nabi ngintikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Lah sahabat itu kan langsung mensomasi pikirannya sahabat, maktul itu mazlum, maktul itu korban, kenapa harus di neraka? Paham? Makanya tanya, kenapa? Oke ya Rasulullah kalau qatilnya di neraka, lalu dosanya maktul yang sebagai korban apa? Terus Nabi jawab innahu karena harison ala qatli sahibi. Karena yang maktul ini, yang terbunuh pun mentalnya
pembunuh. Paham ya? Ya saya ulang lagi ya. Di bab Jumatan itu unik ya. Ketika orang 40 itu sebagian almardo yang harusnya agak wajib apa? Jumatan. Itu pun sah. Nah sekarang kalau tak balik. Perempuan itu wajib duhur enggak? Enggak, jawab saja. Wajib duhur goblok. Duhur. Perempuan itu wajib duhur enggak? Wajib. Terus ketika perempuan ikut Jumatan itu wajib duhur lagi apa cukup Jumatan itu? Nah, itu kan unik. Padahal wajibnya dia duhur apa Jumatan. Nah, itu kan makanya di bab Jumatan hukum itu unik semua. Perempuan itu wajibnya kan Jumatan apa duhur? Katut goblok kau gara-gara. Dari lek mau haji. Ya tadi pakai aroita tadi apa? Ikut tradisinya Rasulullah aroita. Perempuan itu wajibnya apa tadi? Duhur. Jumatan nggak wajib kan? Nah, ketika dia Jumatan itu wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti melakukan sesuatu yang nggak wajib menggugurkan hal yang wajib. Aneh enggak kalau dalam kaidah fikih? Lah ya ini kan berarti saya ulang lagi ya, perempuan wajibnya duhur. Jumatan wajib enggak? Tidak. Setelah Jumatan wajib ngulang duhur enggak? Tidak. Berarti kan melakukan sesuatu yang enggak wajib tapi menggugurkan hal yang wajib. Ini pakai Jumatan itu bulat kan. Mulane akeh wong ra iso iku aja salah no, yen bulat. Ya hukum Jumatan banyak yang unik. Alasannya apa di sarah-sarah fikih itu? Alasannya gini dok. Li annal Jum'ata asqatat al fardhu anil kamilin. Fali an asqatat an ghairil kamilin awal. Alasannya ngono dok. Jumatan adalah ibadah yang keren ya. Orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna itu akil, balik, rojul. Sebenarnya rojul, akil. Ini kalau dalam fikih disebut rijalan kamilin. Orang-orang sempurna. Mana sing priwon apa sempurna? Lanang tenan Pak Basori maksudnya priwon. Orang kayak Hamdani ini. Oh, orang wedok kurang lanang sama aja. Ya, Jumatan itu ibadah yang hebat. Mergo li annaha asqatat al fardhu anil kamilin. Maksudnya fardhu zuhri anil kamilin. Jumatan itu ibadah yang bahkan menggugurkan fardunya zuhur dari orang-orang yang sempurna. Pak Basori, Pak Basri, Pak Ali, Pak semua ini kan coba kamu ini zuhurnya gugur semua enggak? Gugur karena melakukan. Kalau orang-orang sempurna saja fardunya bisa digugurkan oleh Jumatan, apalagi orang yang enggak sempurna, yaitu perempuan. Jadi logikanya bukan logika ya tadi wajib tidak wajib, tapi li'annal jum'ata iku asqatat al fardhu anil kamilin fali antasqutu an ghairil kamilin mim babi napa aula. Kata Jumatan itu bisa menggugurkan wajibnya zuhur dari orang-orang yang sempurna, apalagi orang yang tidak sempurna, malah buyute gugur. Itu logika yang dibangun orang fikih. Tapi tentu kita ngikuti tradisi guru-guru kita. Biasanya guru-guru kita itu rondo-rondo anti nak wong wedok napa? Jumatan. Saiki ning kota trennya Jumatan. Jadi ya repot tadi. Sebenarnya kalau zaman Nabi itu perempuan itu sholat terbaik di rumah. Tapi sekarang kan nggak mau juga di rumah. Ora bojone terus kan yo bosen. Seneng metu. Sholat lah seneng napa? Metu. Seneng bojone. Oh, suudon kok lembagakno. Jadi di bab Jumat itu banyak yang unik. Nah yang penting saya mohon teman-teman ini menguasai ya, terutama yang masih anak-anak. Karena logika seperti ini itu kamu tahu fikihnya ndak, ini sudah kadung ahwalu masyayikhina. Setahu kita guru-guru kita tidak pernah mewajibkan iada sama perempuan yang kadung hadir di Jumatan. Saya ulang lagi ya, guru-guru kita, entah itu orang-orang alim Jakarta atau habib-habib Jakarta yang di kota, terutama ngalami ini kan di kota. Setahu kita, guru-guru kita tidak pernah mewajibkan mengulang duhur pada perempuan yang sudah kadung Jumatan. Tapi kita harus ngomong kadung terus, karena sebenarnya ini tidak syariah. Paham ya? Perempuan Jumatan itu tidak syariah, tidak musyarrah, tidak disyariatkan. Tapi kalau kadung ada kan kita harus ngomong. Taruh saja misalnya gini, zaman Nabi itu misalnya ada perempuan sing engkek, dzati hayatin nggak boleh sholat jamaah di masjid. Kalau tidak boleh itu namanya apa? Coba dalam fikih enggak jawab saja.
haram kan? Yang engkek lo ya. Sing seneng bojone wong lho yang contohnya tadi. Kalau orang engkek niate sholat ke masjid mergo seneng wong lanang liya utawa engkek lah pokoke niate engkek. Itu haram enggak? Tapi di cerita-cerita hadis ketika kadung sholat Nabi tidak nyuruh ada. Berarti artinya apa? Dia secara salah kan melakukan barang haram itu saja enggak disuruh mengulang. Paham ya? Apalagi tadi yang enggak haram. Jadi itu fikih itu ya unik. Makanya di fikih nanti ada kaidah minal manhi ma la yubtil. Di antara sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan akad atau membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ada nidaul Jumat, ada kadung azan. Allahu Akbar terus kangkang beli rokok atau beli es. Haram enggak? Haram karena transaksi pas azan itu haram. Terus jual belinya sah enggak? Salah itu di fikih masih banyak sesuatu yang dilarang itu tidak jaminan punya akibat batal. Sama kalau kadung perempuan Jumatan atau kadung jamaah meskipun dalam konteks tertentu dilarang kayak tadi tertentu ya kayak sing golek bojone wong mau dijumtune karena kadang ya halal betul. Sing waras kan halal tenan. Ya kok didelok rai halal mek rai. Nah begitu delok tok wis haram meneh. Nah itu kan jelas, nyatanya nggak ada riwayat dari Rasulullah orang seperti ini disuruh apa? Mengulang. Ya, makanya ngaji itu yang detail ya, karena memang hukum Islam itu cara pandang itu apa ya? Ya seperti itu. Apa ya? Pokoknya harus ngaji lah. Gak iso sama mau ngapal kok ibadah itu kudu ngaji. Tapi setelah ngaji banyak, saya mohon sekali apapun alim Anda dari teks, dari ibarat usahakan ngaji itu ahwalul masyayikh, guru-guru kita, kayak apa pilihan hidupnya. Karena mau tidak mau guru kita pun kalah sama konsensus. Misalnya Anda jadi kiai di Jakarta, trennya orang sudah sholat jamaah, perempuan sholat jamaah semua. Jumatan mau apa coba? Kamu larang itu senengannya masjid, dan senengnya yang mall yang dugem malah pusing. Kamu syariatkan, teks syariat itu sebaiknya perempuan sholat di rumah. Coba, mau tidak mau kamu kan harus ngambil sikap. Mengesahkan mereka dengan nyari-nyari dalil. Segelem ra gelem napa? Kayak ada perempuan harus kerja karena si lanang nganggur jadi PNS. Nanti di kantor lanang wedok kumpul. Mbok haramno sing lanang yo nganggur, melarat iku yo lara. Pemene nak mbok haram, lah Pak ya jamin kula ta. Wah malah lara. Wis ngaramno malah kon jamin uripe. Meneng ae kok sawangane gak nahi. Mungkar, sawangane iki uga kreatif. Bingung kiai kok bingung masyarakat. Memang mau tidak mau kita ini juga terkooptasi oleh keadaan. Makanya harus ngaji yang banyak. Orang melahirkan itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Wiladah termasuk yang menjadi wajib mandi kan keluar mani, iltiqaul khitanen terus melahirkan. Dari fikih tak takoi. Kenapa sih melahirkan kok wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walada maniun munakidun. Mergo anak iyo hakikate mani sing wis menggumpal. Lah iya wong metu mani jenenge apa? Enzal kan? Wajib mandi ndak? Wajib. Lama anak iku ayo mani. Bah tak ruko-ruko. Tapi ra iso bantah, lucune wong ora iso bantah. Hamdani rontok kono ilmune wong ora. Maka alasannya li annal maniya li annal walada maniyun munakid. Sekarang orang enzal keluar mani itu wajib mandi tidak? Wah itu ratu mani ya 3 kilo. Ini mani yang sudah menggum. Kadang-kadang ulama pakai bah sepo-sepo ngendikan ngono tapi gak iso bantah. Wong maca wis ora iso bantah, taslim kan? Oh taslim kan? Mani metu sak njrite wajib. Aduh iki sak pirang kilo ben. Ndak biar sampean mengasiki ilmu ya. Jadi saya sengaja ilmu itu harus dibikin asik. Dulu Rasulullah itu kalau ngendikan fikih ya rileks. Kadang sahabat ya bantah. Tapi bantahnya itu bantah istibana, cari kejelasan, istibana. Enggak apa-apa. Tapi bagus itu baca Rasulullah itu kalau ngendikan itu sederhana tapi itu tadi. Jadi kamane Nabi mudah memaafkan kalau itu urusan apa?
pribadi, tapi kalau hak Allah yang ditindas atau disepelekan itu Nabi akan marah besar. Dan ketika beliau marah besar, tidak ada seseorang yang bisa marah seperti marahnya Kanjeng Nabi. Itu masyhur itu ikhmar wajh, Nabi tersinggung betul. Misalnya Nabi misalnya Mulang itu mengajar, khutbah itu kan mengajar dulu. Khutbah itu dibuat cara Nabi untuk mengajar. Beliau sedang terangkan iddah itu kayak apa, tolak itu kayak apa, riba itu kayak apa. Kalau wong dolanan pulpen, sepele lah. Bahkan orang yang bilang ke temannya ansip, Nabi ngedikan ke menang. Itu malah disenani sing ngomong. Padahal ngomongnya ngomong baik supaya temannya diam. Makanya Nabi dalam hal ilmu itu paling fanatik. Idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat lahor. Masyhur itu kan ada pas Nabi nerangkan ilmu ada yang main pasir. Ya pasir di garis-garis yang dulu kan enggak ada keramik. Itu Nabi duka betul. Karena Nabi tidak ingin ilmu yang luar biasa wahyu itu orang mendengarkan sambil dolanan pulpen, dolanan kertas, dolanan pasir itu tersinggung betul. Jadi Nabi kalau urusan ilmu itu tersinggung. Bahkan ketika khutbah ana wong kancane, "Ya menang-menang Nabi ngendikan." Sing mengingatkan kebaikan pun ini dimarahi sama Nabi. Karena apa? Tetap dia menyaingi ngendikan kan? Apapun niat baiknya ini kan tetap jadi ngendikan tandingan kan? Lho kowe ngandani kancamu ya tetap jadi ngendikan tandingan. Ya sudah harus menang semua. Kalau itu ada yang ngomong salah di baro, dianggap wong liya. Makanya saya termasuk orang yang fanatik seperti itu. Saya beberapa kali ngajar di sarang, misalnya ada anak terlambat, bersalaman sama saya rata-rata menolak karena enggak fair. Wong yang datang awal saja enggak saya beri hak salaman, kok yang terlambat malah tak beri hak salaman, itu kan enggak fair. Kan lucu kan, masa yang terlambat malah punya hak salaman. Hal seperti itu harus fanatik. Apalagi yang terlambat itu menyita perhatian yang sudah hadir, itu enggak boleh. Seperti tadi, kenapa? Nabi ketika khutbah ada orang yang mengingatkan orang lain bilang ansit, itu kan peringatan yang baik. Tapi Nabi mengatakan fakot lah, kamu salah apa? Jadi itu menunjukkan betapa fanatiknya Nabi kalau urusan ilmu, enggak nerima. Kalau ada orang ngaji enggak fokus itu enggak nerima. Mergo Nabi sesuai garisnya Allah Taala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi Quran itu bisa manfaat bagi orang yang hatinya kalau mendengarkan fokus. Aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi itu kamane fokus. Wah, kalau itu Nabi marah besar. Makanya ngendikane ulama-ulama, wa idza takallama, kalau Nabi sudah ngendikan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Seakan-akan di kepala mereka ada burung yang takut terbang. Jadi sahabat itu meneng. Seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang kalau sahabat gerak, burung itu terbang. Jadi semuanya diam, seakan-akan mempertahankan burung yang takut terbang. Saking diamnya saking diamnya. Itu ulama bayangkan faka'an nama ala ru'usihimut thair. Karena Nabi tersinggung betul kalau ngendikan ilmu. Bayangkan kan ngendikannya ilmunya Nabi itu kan taruhan surga dan neraka. Karena beliau menjelaskan at-thariq ilal jannah, jalan menuju surga. At-thariq ila ridawah, jalan menuju diridani Allah. Kemudian disaingi ana wong kenalan, jenengan saking pundi? Nembe rawuh, kan ngenyak wong. Oh, sok ngendikane Nabi tentang surga neraka disaingi kenalan. Kenalan bareng ngaji ayo kenal. Ya, hal seperti itu, semua awam kadang enggak barokah itu. Jadi sepele tapi itu mengganggu betul. Kan lucu kan, Nabi ini kan ngendikan surga neraka, disaingi kenalan. Bukan lucu. Kriminal besar itu orang zaman. Ya cuma kiai-kiai tidak perlu niru kayak Nabi ya, karena kualitas ngendikane ora kaya Nabi. Tapi orang awam ya harus tahu diri lah. Itu kan wong koyo ora ono wektu wae kenalan kok kan ya bisa itu. Sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih, sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggih enggak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ana sing bubar niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ana uzur, nek ana uzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi niku pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC. Niku riyen carane maju.
Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong maksudnya ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih ento, mumpun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa? Pamit, tapi ra usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdal di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdal di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lah lucune cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing nganti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nak cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong. Dadi macem ngono. Ono hukum ngono iku. Nggih hukum resmine fikih niku imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri ya pancra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macem ngono maksudnya. Iku lho ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdal imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal. Nah imam niru Kanjeng Nabi jari sebagian. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar yang tetap afdal adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarané jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mulane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mulane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah wong turu lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono iku dadi wong iku kudu sadar. Senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng, dalam hal ini jen kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai, wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus, jenenge kiai musuhe akeh, dhisik nabi dimusuhi akeh kaya Abu Jahal. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya benar, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nate ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal, ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai Fa'amma masjidah qaumih, dados salat i'adah itu salat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni, kados kula riyen nate salat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha aku cok sering i'adah badhe salat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados urung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumih terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salatnya salat napa? Ya ada. Salat ya ada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih, dadi salat bar asar kan gak oleh nggih, kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ku ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi badhe niku pulang asar padahal salatnya salat asar pulang ngimami napa? Kaume. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaraqah, diada tinggal
muat ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan nggih, Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Apa wong Jawa, nara cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ra cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ra cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ra cocok meneh wong nganggur. Pokoke ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekne wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat itu maca sabihisma aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet. Nah, iku ya ono dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet itu hadise sahih. Dadi mulane ono ki salat kok kesuwen. Lah nak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Nah, semua iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan dah. Dadi sokoke. Mana kula sering gujo yen anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged, Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem. Apik. Wonten kiai nek ana jamaah ora ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ora ngaji luwih bener timbang sing ngaji. Kok saged, Gus? Lah ya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ora ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho, Gus? Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko iku wong nganggur muk ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko terus. Lah kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus? Lho tak latih legowo malah. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mahfud termasuk ngajine Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat ngajine nang kene ora sepuh. Terus warise ngene isine waris. Dadi pondok iki pondok sepuh tenan. Sajane iku sing muni hu iku kemungkinane loro tok. Kayak wong jadab lho, wong salat saenake kemungkinane ya loro. Banget gobloke. Utawa banget brontone pangeran nganti ra terkontrol secara fikih. Kemungkinane loro tok. Nek agak goblok ya jadab isi tok. Lah apike husnudzon ae, anggap ae sing salate rapati pas iku jadab. Ya husnudzon tapi rada maksa, mergo raine ra meyakinkan. Kok nak jadab ku ono haibah, ono napa? Kok nate wong salat ku rapati bener, cara fikih rapati. Tapi haibah luar biasa. Ya jadab tenan. Bareng ra ono haibah ku wibawa ono napa? Ono aurane lah napa? Kok nate ra wong salat, iku saenake dhewe. Ono haibah ya, pancen jadab tenan. Ono sing ora ono haibah blas, jebule goblok tenan, kemungkinane loro. Tapi nak pantese santri mriki kan yo faktore jadab dadi keren, apa? Nabi nate salat ujug-ujug mlaku mengarep. Iku cara fikih mboten sah, mergo ana wasbah. Ana napa? Wasbah itu menculot. Kan yang membatalkan salat itu 2 dalam gerakan, 3 kali berturut-turut atau 1 tapi fahisha kayak mencolot. Nabi pernah sholat ujug-ujug mencolot menghadap. Terus setelah itu lama-lama ujug-ujug mundur mendadak. Masyhur di riwayat. Aku muni masyhur ben kowe kaya-kaya wis pinter. Masyhur terkenal. Terkenal ora krungu ya kebangetan. Setelah sholat
beliau ngendikan saya tidak pernah sholat di kasaf Allah, di kasaf itu dibuka hijabnya kayak sholat ini. Jadi di kasaf itu apa? Dibuka apa? Hijab. Terus saya melihat surga, saya spontan ingin masuk, tapi saya ingat karena masih di dunia. Dan saat tadi spontan melihat neraka, kata Nabi, saya kaget kemudian mundur. Artinya apa? Kemungkinan seperti itu tuh ada, tapi bagi yang kasaf. Tentu Nabi nggak boleh dibahasakan jadzab, itu kasaf apa? Nah untuk warasatul anbiya mungkin jadzab. Nah gue kaget panjang. Dengan sholat tuh ada bom, kaget. Atau eling utangi, Atau dengan sholat neng omah, krungu bojone banting piring mergo kurang blojo, kaget. Gak jadzab. Tapi itu justru sah. Mergo kaget itu ora ikhtiari, napa? Jadi kemungkinan saya itu telu. Kasaf, jadzab, kaget. Mergo kaget itu ora apa? Ora ikhtiar. Kayak milih nanti. Terus kemungkinan keempat goblok lah itu. Tapi kan kita diajarkan husnudzon. Jadi anggap aja kabeh wis sah. Ya maksa, husnudzon ya butuh potongan ya maksa. Ya tak wari bahasa Arab ya. Karena saya itu risau juga. Saya ini termasuk, saya itu pernah punya takriran tentang alfiyah. Sehingga saya tahu banyak lah tentang bahasa Arab. Tapi problem di Indonesia itu biasanya hanya belajar nahwu, tidak belajar istiqmalul Arab. Kenapa? Tidak belajar nahwu itu ya baik, tapi tetap kita menghormati istiqmalul Arab. Ya kayak ning adat habaib lah. Itu kalau satu orang pun kan dibilang antum, kenapa? Padahal satu orang, harusnya kan anta. Tapi istiqmalul Arab sering seperti itu. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang, satu orang itu dianggap banyak orang. Saking hormatnya, satu orang dianggap. Sehingga tidak dibahasakan anta tapi antum. Dan itu orang Arab ya kadang gitu. Kadang satu orang bilang nahnu, bukan anak tapi nahnu. Itu istiqmal. Tapi secara nahwu kan satu ya anta, kalau dua antuma, kalau kalian banyak antum. Itu cukup lah untuk guru ibtidak sanawi latihan itu. Tapi kalau untuk dokter profesor itu nggak boleh, harus boleh antum. Nah, tapi problemnya misalnya kita ngelatih cah cilik terus antum kanggo sapa wae? Kanggo sapa wae Pak bebas. Kan yo repot tak mulang cah cilik ngono. Tetep akhirnya ya ana anta, ana antuma, ana antum. Tapi kan nak cilike ilang pintere wis dhuwur ya dibebasno meneh. Dong to niki. Ya dong kebangetan. Ya Quran ya begitu. Jadi apa? Di Quran itu ada ketika Nabi Musa dan Harun itu orang berapa coba? Jawab saja. Musa dan Harun itu berapa? Dua kan? Di Quran itu pernah diredaksikan 2 kali. Inna Rasula Rabbik. Pakai tasniyah. Berarti normal kan? Rasula Rabbik. Ada redaksinya mufrad Kang Ali. Inna Rasulu Rabbik. Jadi tidak pakai alif tapi mufrad. Nah itu kemungkinannya lho roh tenan eling to sing tau hafid-hafid. Kan Musa dan Harun redaksinya kan 2 kali. Ana sing napa? Rasula Rabbik normal kan? Ada yang Rasulu Rabbik pakai apa? Mufrad. Lah itu takwilannya itu kalau pakai mufrad kemungkinannya satu masdar itu bilafdin wahid apa? Lafdan itu jadi jaa rajulun adlun, jaa rajulani ya adlun, jaa rijalun ya adlun. Iku jenenge wana'atu bimasdarin katsira faltazamul ifroda wa tazkira. Anak kula jenenge tasbihan. Niku lanang wedok tak jenakno tasbihan. Mergo nak muannas kanggo masdar iku bebas. Kok malah ngaji nahwu. Lha pancen syaratnya dadi mufassir kuwi iso nahwu bocah ora karo-karuan. Wong mufassir kok nasrib ora iso bangkune. Jadi kita latih. Memang syaratnya mufassir secara dasar itu harus pinter nahwu, sorok, balaghah, syukur-syukur mukasafah. Nah orang ya serah usah, pokoknya sempok. Loh betul, orang nggak percaya Mbak Arwani mesti dianggap nggak percaya semua kiai, karena dianggap mewakili semua satu figur tapi dianggap mewakili semua kiai. Kan wong ngerosok, wong ora percaya Mbak Arwani, ora percaya Mbak Mun, dianggap ora percaya semua kiai. Tidak ora percaya Kang Ali, Hamdani, ya ora percaya wong iku, mesti karena buatnya masih personal apa? Buatnya masih personal, dong ya. Tapi kalau buatnya besar itu mesti nggak percaya kiai itu dianggap nggak percaya semua kiai karena mewakili buat besar. Ini kan zauk, makanya disebut la ilma liman la zauqalah. Orang yang nggak punya zauk ora usah ora bakat dadi wong alim karena ndak punya zauk. Dong ya. Kok malah ngaji nahwu ya pancen syaratnya wong alim kudu iso nahwu. Cuma maca terjemah.
Terjemah, komentar. Nerjemah ra iso, duh repot. Tapi nak ulama salah ora pantes, nak balik pantes ora ulama wae. Beda, berarti napa? Beda. Wong ngono ora ulama kok keliru kok geger. Ya biasa wae pancen. Ya pancen adone salah, pancen macane ra akeh. Nak ulama kok salah kebangetan. Cuma ana salah blas ya keliru, ora nabi kok ora oleh salah ya. Nggo lucu-lucunan apa? Jadi kalau nak maca kitab ya tak awur ae, ben ono salah ra Allah. Wong tak awur tetep salah sithik. Hamdani hati-hati tetep akeh. Dadi ku karek buat. Wong supir wis profesional ngawur lagi jek selamat. Tapi wong latihan hati-hati lah tetep nyerempet. Dadi wong alim nek maca kitab wis diwawur ae. Ngawure iku jek aman, apa? Tapi hati-hatine wong ra levele entekno oleh nggih niki nak bener saking apa nak salah saking kula. Wis entekno oleh hati-hati tetep salah. Pancen urung batin apa? Urung batin. Wong kabeh kok ono ya mau ono batin, bat urung kok levele wis. Tapi nek wis levele ya wis mau dibutuh ngawur ya tetep. Ya tapi ora usah ngawur wis. Nah, dulu pernah ada periode makruh itu fauqal haram. Sama dulu itu ada istilah mubaligh itu adalah luar biasa karena balagha anillah, balagha ahkamullah, balagha muradallah. Itu tentu keren. Orang yang hanya ngendikan tentang hukumnya Allah, ayat-ayatnya Allah menyampaikan. Dulu ya gitu, balighu anni walau ayat. Tapi lama-lama sebagian mubaligh itu menyampaikan murada nafsi. Ana diundang ning Batam untuk sakmene niku nerangno hukume pangeran men nerangno nafsune coba. Makanya semenjak era-era modern Sayyid Abdul Al-Haddad itu sering duka. Masyhur itu dukane Sayyid Abdul Al-Haddad Qutbul Irsyad. Kam min da'in yadda'i annahu da'i ilallah, tapi hakikate yad'u ila nafsi. Kam min da'in yadda'i annahu yad'u ilallah, tapi hakikate yad'u ila nafsi. Banyak dai yang katanya dakwah ilallah, tapi hakikatnya mendakwakan dirinya sendiri. Mulane ngaji ngangge kitab cara kula harus ditradisikan supaya kita hanya muji. Misalnya saya ngaji Qawaid Asasiyah. Paling kalau kamu kagum kan kagum Sayyid Muhammad karena kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad. Nanti Sayyid Muhammad memaklumatkan diri bahwa kitab ini kesimpulan dari kitab Itqan. Akhirnya kita mengajak orang cinta Sayyid Muhammad, cinta Imam Suyuti. Lah aku ora mbok buruhno kon maca ngono. Dadi kowe iku pemales mau golek kamus, mau maknani dhewe terus enak ngaji Gus Bak tampa mateng. Kurang ajar ning ngono iku. Dadi aku asline mbok burono ngono. Mulane kabeh wong alim menamakan dirine khadimul ilmi apa? Buruhe ilmu. Tapi sing perlu mbok catet sok ben ning kiamat iku sayyidul qaumi khadimuhum. Sok ben ning kiamat tetep bose iku aku. Mergo apa? Sayyidul qaumi khadim. Sing dadi bos besar iku khadim. Nek kowe swarga dhisik aku tak larak yakin. Gak sopan. Selain itu ora mungkin. Karena kabeh ana aturane napa? Ora kok perkara kula GR utawa ujub mboten. Allah tetep nerangno hukum akhlak. Mesti sak donya misale Hamdani wis warga dhisik aku karep mesti malaikat lah ora ikhlas. Wah wis gak bener iku tetep. Gak bener. Nah kecuali wis ikhtiari itu kaya Rasulullah kan masuk warga pertama gak gelem mergo nyafaati Nah iku bener misalnya ape kula mlebu swarga sandure santi-santi damaran. Mboten Gusti santai mawon. Bocah-bocah riyen sing ra roh dalane lah iku gak apa-apa. Tapi kan iku ikhtiari apa? Ikhtiari. Mun sing bocah-bocah mawon kan dereng roh napa? Dalane. Iku ikhtiari. Tapi nak selonang-selonang ya tetep wajib dilarak itu, wajib. Kalau baleni malih. Jadi ngaji Quran tafsir ku angel, Kang. Maksudnya angel itu ya sebenarnya enggak angel ya. Tapi memang harus ada ilmunya, termasuk menanggali periode. Seorang lagi menanggali periode. Kalau enggak ditanggali wa karuha mbok maknani makruh ya taqabbalallahu minna minkum. Coba maknani karuha di situ. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman. Allah mencintakan kamu supaya terus wa karuha lan makruhna sapa Allah. Mbok maknani nganggo bahasa makruh. Mesti pikirane santri makruh sing ana ning fikih yaiku dunal
Haram di bawah haram kaya rokok, turu bar maghrib, hukumnya apa? Makruh. Ayo kacau. Dadi kufur iku makruh. Orang anti haram. Kacau gak kira-kira? Kacau. Mulane cara kula sampean ra korek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapate iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang ngomong Quran nganggo pendapate iku pesen tiket sitok ning neraka. Lan cara kula mun nang andel kula. Nek iswani mulang tafsir iku mulang nganggo kitab ae. Berarti ke mau maca pendapate Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapate gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kowe iku ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nas-nisnos terus seminar tafsir tanpa kitab. Ya iku kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Bocah kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut bocah kok kudu diislamno. Bocah kuwi. Mulai mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan Quran mek hadis terus muni menurut piye ya ngono ku yo mustami'e kadang mantuk-mantuk piye iku rodok kabeh yakin aku ora muni rodok ana terusane aku muni mok rodok tok engko nambah riwayatno cara Gus rodok gedeng aku ora tau muni ngono mok muni rodok enggak boleh seperti itu kita harus terlatih sanad. Mulane kula mulang tafsir ku pede, bukan karena sombong bukan, menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Sayyid Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli tapi keahlian spesialnya di tafsir. Sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khabir, Khulasatut Taqrir, banyak karangan Sayyid Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi. Sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi artinya ketika nyun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya terus kula nekuni tafsir yo ana pantes. Mulai ra pantes aku di murid Hamdani iki mulai masalah iki. Lah kiai ini ahli tafsir muridnya maca mabadi kan kadang. Lah itu kemungkinannya ya loro. Kemungkinan itu kenemenen utawa tawaduk. Wah iku ya nak tawaduk ya wali, maksudnya ya wali. Jadi kena ana muridku kok maca mabadi pesolatan niku tawaduk, napa? Tawaduk iku wali, napa? Wali. Ya maksa husnudzon kudu dipaksa, dilatih. Husnudzon kok terus tak telitine Gus ya tajasus dosa, tajasus iku dosa. Soale tawaduk. Lho kula ora nganti sakniki kula mucal Sulam Taufik, nganti sakniki mulai kula ngiyai nganti sakniki maca Sulam Taufik. Angger khatam kula baleni khatam. Karena wong kudu ana tawadhuke. Lah wong kiai sak kowe ora maca Sulam Taufik, aku lho jek maca Sulam Taufik. Kowe kok maca muin, waduh. Akeh mau kufe yakin. Maca sediluk-sediluk kok mau kuf. Bener domire hari pertama tok. Mergo disinaoni bariku wis domire ora karu-karuan. Cuma muridnya goblok dadi ora salah ya. Jajal sing ngrungokno padha ngalime ora. Piye domir ora karu-karuan. Jadi kula baleni malih iki. Jadi kalau maknani Quran termasuk harus ada penanggalan istilah. Ya sama lah dulu istilah mubalek itu sakral karena balighu anni walau ayah dulu seorang mubalek itu orang yang menyampaikan ketentuan Allah, yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah, yang menyampaikan ayat-ayat itu sakral. Lalu lama-lama balik itu sebagian besar bu oknum tidak tahu. Itu menyampaikan karepe dhewe. Cerita kalau diundang di Batam dapat sekian mesti nyindir panitia sing saiki. Lah kelakuan ngono iku kelakuane dai ila Allah apa dai ila nafsi? Aku ora ngukumi lho, kowe sing jawab. Itu zaman Said Abdul Al-Haddad mun sering duka. Kam min da'in yadda'i annahu da'i ila Allah tapi hakikate da'a ila nafsi karena yang dipikir hawa nafsu. Lah saiki setengah-tengah iki niru Mbah Mun, niru wong saleh-saleh. Saalime Mbah Mun nek mulang nganggo kitab. Paling ndak kaya kula ngeten iki kan kowe jek eling. Ini kitab karangannya Said Muhammad. Said Muhammad guru-gurunya putrane Mbah Mun. Jelas sanate jelas. Beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatul Itqan, kesimpulan dari kitab Itqan yang ngarang abah saya Said Muhammad Ja'fari, ndak karangan saya, karangannya abah saya Sayyid
Abbas. Jadi dulu memang ini karangannya Said Abbas ketika masih Zubdatul Itqan. Terus era Said Muhammad dimodifikasi jadi Al-Qawaid Al-Asasiyah. Terus beliau cerita sanadnya. Di kitab ini beliau cerita sanadnya sampai Imam Suyuti. Imam Suyuti cerita sanadnya sampai Rasul. Kan jelas ini pendapat siapa, versi siapa. Kan jelas versi beliau. Tapi nak kowe tanpa kitab, ini mau. Wong mulangi Quran kok menurut saya itu piye jadi bayang. Kowe wae ngaji Quran apa ngaji menurut saya. Ngono ki yo ora mikir, nek ora diomong tok-tok ini ora mikir. Sementara ya kula ngomong ngono. Bodho tersinggung mbok ora karepmu, wis pokoke iki mbok haqqa walau kana murran ya ora ros, pokoke ngono aturane. Jogeman ki nek tafsir menurut. Nah, karena tadi paling enggak menurut Imam Suyuti dalam menafsiri ayat ini, menurut Imam siapa saja lah termasuk mufassir modern sekalipun asal beliau kredibel dipakai ulama kita pakai. Misalnya kayak Sya'rawi ya kita pakai karena guru-guru kita pakai Sayyid Abbas tentu ya kita pakai Sayyid Alawi, Mbah Mun. Kalau di Indonesia mungkin Hamka, Mbah Bisri Mustafa Al-Ibris, Kiai Misbah Al-Iqlil. Aku es kecelok wong alim, nanti saya biasa maca Al-Ibris, maca ya karena kita butuh sanad. Butuh apa? Dulu tafsir Al-Ibris itu ditulis di pondok sini loh, jangan kira. Karena dulu sama tak ceritane, kalau ora tau krungu menawa cerita aku, pancen ra bakat krungunan. Al-Ibris itu ditulis oleh Ki Bisri. Dulu kan kerjasamanya sampai Menara Kudus. Lah KTP rak mondok rene sapa? Mbah Nawawi Jogja. Mbah Nawawi arian ngajine teng mriki pas apa. Jadi di antara KTP Mbah Nawawi Jogja itu pas nulis pas beliau di teng mriki teng Damar. Sing cerita kula nggih Mbah Pa zaman Sugeng, Mbah Pa cerita. Dhisik Kang Nawawi mun ning kene iku pas sampai nulis napa? Ibris ini buatan nonton komputer. Terus di sini banyak termasuk pesolatan. Dulu Raden Asnawi nulis ya sebagian di sini. Jadi mulane kula niku diutus Mbah Pah ngaji teng mriki seneng. Riyen niku pondok mriki niku dienggo ngaji wong sepuh-sepuh. Terus kula dipaksa Mbah Pah. Ya ana hikmahe dipaksa. Cara sing maksa Hamdani Ali serang ra gelem. Urung maksa wis dosa. Lah wong kiai kok diatur sing ngatur ora ya dosa. Pokoke anggere gak luwih tuwa iku dosa. Mulane kula umumno ning ndi anggere gak pernah tuwa aja ngundang aku. Ora oleh cara hukum adab ora oleh. Cara hukum adab jajal wong bodho ngatur wong alim hukum piye? Jawab. Jawab kira-kira. Haram apa halal? Jadi wis tak maklumat to, anggere gak pernah sepuh iku mula nek kadung diomongno iku nek ora kecewa. Nek iya kowe iso adab. Wis pokoke keliru. Tapi sing ngutus bapak nu pernah mbah mbek kula. Jadi mau cerita, terus sanad itu harus dijaga. Napa sanad itu harus ketika Ki Bisri iso maknani Ibris iku sanate iku duwe guru sing sekaligus mertuane jenenge Mbah Khalil Harun. Itu ya pamane Mbah Zubair wae Mbah Mun. Intinya enggak lain dari sarang, mau manggone ning Rembang tapi hakikate tiyang napa? Sarang Mbah Khalil Harun. Lah Mbah Khalil Harun ngaji mbek kakake jenenge Umar Harun. Ngaji mbek keluarga sarang. Keluarga sarang hakikate ya ora sarang tapi Mekah. Mergo mbahe Mbah Mun jenenge Ahmad Su'aib iku ngaji mbek Sayyid Umar Sato, kakake Abi Bakar Sato. Dadi ilmu sing digawa hakikate ya hakikate ilmune Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato tentu punya sanad sampai Rasulullah. Lha iku jenenge keren, kredibel, orisinil. Karena asal usule jelas sanate napa? Jelas.